Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan. Kenapa Yesus datang ke Galilea? Kenapa tidak datang ke Lembah Karmel menyapa Anda? Kenapa juga tidak datang ke Jakarta, kota metropolitan? Tetapi dia datang ke Galilea. Ada apa Galilea? Saya berikan sedikit informasi tentang Galilea pada zaman Yesus. Galilea, tempat yang jauh dari bait Allah Yerusalem. Daerah pinggir, daerah yang terasing. Dan banyak suku bangsa di situ bercampur. Tidak ada suku yang khas di sana. Secara etnis, mereka mix dari mana-mana. Sehingga tidak ada satupun yang menyeragamkan dan menyatukan mereka. Indonesia punya Pancasila yang menyatukan kita semua. Anda hitam, saya putih. Tapi Pancasila yang membuat kita abu-abu. Ada yang mengikat etnis yang berbeda itu. Jadi secara geografis dia terasing, tersingkir jauh dari hiruk pikuk kemewahan. Itulah Galilea pada zaman Yesus. Kedua, secara politis, Galilea ada di bawah bayangan-bayangan maut. Romawi menjajah kota itu. Mereka hidup dalam kemiskinan, ketakutan, penindasan yang tak ada ujungnya. Politis. Bayangkan Anda ketika Anda hidup di bawah tarif 32 dari Trump. Anda mungkin ada dalam bayangan-bayangan ketakutan. Itulah kondisi politis Galilea. Secara spiritual, mereka ini orang-orang yang tidak mengenal Allah karena jauh dari Yerusalem. Galilea sekali lagi hidup dalam kegelapan. Tidak ada sabda, tidak ada firman yang datang ke sana. Kegelapan. Mereka menyembah Allah yang tidak mereka mengerti. Situasi mereka sangat gelap. Itulah Galilea. Galilea kuno. Sekarang kita punya Galilea modern. Apa itu? Galilea modern sedang mengaum-ngaum mencari Anda semua. Galilea modern namanya apa? Media sosial. Oh, what do you mean? Oh. Inilah Galilea modern. Saya akan kasih informasi Anda kemiripan Galilea zaman Yesus dan Galilea modern yang kita sebut sebagai media sosial. Izinkan saya 3 poin. Belum penjelasannya. Ini hanya informasi. Sorry, siapa suruh datang ke Lembah Karmel. Kesempatan untuk membullying Anda dari sini. Ya, tadi sudah tahu ya. Galilea kuno, zaman Yesus itu tadi ada 3 geografis, politis, dan spiritual. Sekarang Galilea modern yang kita sebut sebagai media sosial sebagai Galilea modern, kita sebutnya kita sekarang sedang berada dalam eksploitasi algoritma. Yang muda-muda pasti tahu apa itu algoritma exploitation. Saya gak akan tanya Anda, pasti Anda juga gak tahu. Aku pun baru tahu karena saya baca-baca. Semua kita sama, gak ada yang baru di dunia ini. Jadi algoritma eksploitasi menghantaui seluruh kehidupan kita, hati kita, keluarga kita, masyarakat kita, gereja kita, komunitas kita. Kita sekarang sedang dihantaui oleh algoritma itu. Lihat saja, semua keputusan-keputusan penting kita selalu ada algoritma eksploitasi. Apa itu algoritma? Saya jelaskan sedikit saja. Algoritma itu adalah serangkaian kegiatan yang logis, sistematis, praktis, menarik,
dan impuls yang dihasilkan oleh aplikasi. Contoh, Anda mau masak, Anda tanya ke internet, ketik, bagaimana cara selingkuh? Kenapa ketawa? Nggak ada yang aneh, biasa aja. Biasa aja. Kan iseng-iseng tanya. Nggak usah serius, santai saja. Tanya di situ. Apa itu selingkuh dan kenapa orang selingkuh? Pasti dia akan memberi jawaban. Dan otak kita terserap semua oleh jawaban-jawaban itu. Oh, begini. Jadi tidak pernah menghasilkan itu dari pikiran kita. Mesin yang memberikan jawaban itu kepada kita. Kita juga tidak tahu apakah jawaban itu benar atau tidak. Pokoknya kita menyerap jawaban yang diberikan oleh algoritma itu. Tanya, kenapa suami mata jelalatan? Tanya saja, coba buka, kasih dia, pasti dia akan jawab. Jawab dengan lengkap, sistematis, logis, sistematis, dan bisa dipraktekkan. Tanya juga, kenapa ibu-ibu itu kalau jalan-jalan kakinya pegel. Tapi kalau ke mall belanja siang dan malam pun tetap kuat kaki betisnya. Tanya aja, jawab pasti. Jawaban-jawaban yang sistematis, logis yang dihasilkan oleh algoritma itu memapar kita. Kita merasa itu kebenaran. Kita merasa ini solusi. Kita merasa ini pemecahannya. Kita dipusingkan oleh eksploitasi algoritma. Orang menimbulkan prasangka, gosip, hoax karena produksi algoritma media sosial. Kita menjadi kehilangan diri. Apa yang paling menonjol dari algoritma media sosial itu yang dibawa? Pertama, viral. Orang tidak penting kualitas, yang penting pencapaian. Nggak peduli ini membawa damai atau sukacita. Tidak penting. Yang penting itu viral, pencapaian. Orang mau pakai roknya setengah selesai. Nggak peduli. Yang penting viral. Mau pamerkan badannya, mau setengah atau completely. Nggak peduli, yang penting viral. Apakah tindakannya itu benar atau tidak? Jangan tanya. Yang penting viral. Yang penting komen. Yang penting like. Yang penting apa? Feed-nya di-like-in. Reel-nya dilihati, ditonton, di viewers berapa juta. Anda pernah merasakan itu? Kalau yang tua-tua generasi kita memang tidak ada. Kasihan kita ya. Dalam algoritma itu kita tampil sebagai orang yang sempurna. Ya, sempurna di depan kamera. Kita harus sempurna. Itulah produksi dari algoritma. Tidak peduli di rumah seperti apa, yang penting di depan kamera saya sempurna. Orang mengejar kesempurnaan, performa, pencapaian, bukan karena kualitas, bukan karena kebenaran, tetapi viral. Jadi, Anda ditentukan bukan oleh kualitas Anda, tapi oleh performa Anda. Maka nilai-nilai tertentu yang dihayati sebagai kebenaran dianggap tidak benar. Karena demi viral, demi performa. Kita sekarang ada dalam posisi itu. Apalagi anak-anak kita generasi beta. Sebelumnya Gen Z. Bukan Gen Z tapi Gen Z. Ya.
Gen Z. Bukan Gen Z. Di lama-lama kalian bilang diesel. Mereka dieksploitasi oleh gagasan-gagasan yang bersumber dari produksi algoritma. Banjir informasi, banjir gagasan tanpa di-screening. Kita semua dibawa ke sana. Inilah kegelapan yang paling gelap. Sehingga norma-norma yang tadinya dipegang dianggap itu tidak ada apa-apanya lagi. Semua orang boleh melakukan. Kalau Anda jengkel seseorang, Anda langsung posting ke mana? Ke TikTok, Facebook. Padahal ada suaminya di samping. Ngomong kepada suaminya. Ini enggak. Lebih enak omong di medsos. Ngerumpi medsos. Tidak ada komunikasi kiri kanan, langsung medsos. Anda marah, Anda suka, tidak suka, semua Anda posting di medsos yang akan dikerjakan dengan canggihnya algoritma sosial. Kegelapan. Anda kalau jengkel, Anda kalau marah, marah saja di media sosial. Tidak peduli. Anda kalau mau curhat juga, curhat aja. Tidak ada ruang batas di sana. Nilai-nilai moral tidak diperhatikan. Inilah yang kita sebut sebagai kegelapan Galilea baru. Kegelapan Galilea modern. Yang tidak pernah kita sadar. Yang tidak pernah kita pikirkan bahwa ini terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menarik tadi. Yesus datang ke Galilea. Hari ini dia juga datang kepada hati kita. Hati kita yang sedang dieksploitasi oleh mesin-mesin yang kita pakai tiap hari. HP Anda, laptop Anda, telepon Anda, semuanya kita diserap ke sana. Sehingga kita lupa untuk orang-orang di sekitar kita. Maka ketika Yesus datang ke Galilea, Ia ingin kita mempertajam kembali identitas kita. Siapakah kita? Kita bukan anak mainan algoritma. Tapi kita ini anak Allah. Jadi, ketika terang itu datang ke Galilea, datang ke dalam hati kita, Yesus mau mengatakan kepada kita tentang identitas kita. Kamu semua adalah anak-anak Allah, bukan anak-anak mesin itu. Ia akan masuk ke dalam hati kita. Dan Ia mau menunjukkan kepada kita terangnya. Ia akan masuk sampai ke kedalaman sudut kegelapan yang paling gelap dalam hidup kita. Ia masuk ke sana. Ia akan kasih tahu kita, kamu adalah anakku. Terang yang besar telah terbit atasmu. Ia akan menyinari kembali kita menjadi anak-anak Allah, bukan anak-anak hasil pemikiran algoritma. Jadi ketika terang itu mempertegas, mempertajam identitas kita sebagai anak-anak Allah yang dikasihi, yang dicintai oleh kasih karunia-Nya. Ia membela kita untuk menjadi anak yang dikasihi. Kedua, ketika terang itu datang, Ia menarik kembali kita ke tengah. Seperti yang dilakukan pada zaman Yesus, Ia menarik orang-orang Galilea yang hidupnya tidak beruntung di pinggiran. Ia menarik mereka ke tengah, ke sentral hidup Allah sendiri. Allah juga menarik kita ke tengah. Kalau kita terpinggirkan secara emosional, depresi, kesedihan, kecemasan, karena
Akibat eksploitasi algoritma, kini Yesus menarik kita ke tengah. Bahwa Ia mengajar kita, akulah pusat hidupmu. Kalau Anda belajar ilmu hitam, bukan saya tapi, memang aku hitam. Anda termasuk tinggal di pinggir. Anda belajar perdukunan, belajar kuasa kegelapan, ada perjanjian dengan setan. Anda termasuk orang yang dalam kegelapan. Ada yang egois, itu juga mereka hidup dalam kegelapan. Orang terpinggir. Hari ini, Yesus ingin menarik kita ke sentral. Menarik kita untuk apa? Disembuhkan, dipulihkan, didamaikan, dan mendapatkan sukacita atas hidup kita. Ia menarik kita kembali ke tengah. Saya juga bingung ya, kenapa orang-orang itu belajar dukun ya? Atau pergi ke dukun. Ada namanya dukun anak, ada juga namanya dukun apa? Dukun kecantikan. Ibu-ibu, pernah ke dukun kecantikan? Jujur ibu-ibu, tidak ada yang menghakimi kalian, kebebasan. Dukun cantik, ada? Ada. Buktinya kita di sini mendoakan orang, melepaskan orang dari dukun kecantikan. Oh my God. Ada. Sexy lips. Supaya betisnya seksi. Didukunin. Ada. Tapi pula ini karena kalian jangan penasaran dengan omongan saya, janganlah ke sana. Anda itu saya anggap sebagai orang Sebulon. Tinggal dalam kegelapan. Tapi ada orang-orang seperti itu. Ada juga orang supaya sukses. Jimat. Simpan di lemari. Kapok kalian itu. Kalau ke sini, di rumah ada jimat-jimat. Jangan lari. Pasti akan suster frater di sini ngomong nanti. Di rumah ada yang pegang jimat, barang sekian, letaknya di situ. Ada yang simpan di dompet. Simpan di dompet ATM ke? Ngapain itu? Simpan ke ATM kan aman. Ini baca ibu-ibu kan berseri-seri kalau simpan ATM. Tapi kalau simpan jimat, apa yang mau berseri-seri? Ada juga orang supaya sukses perjanjian darah dengan iblis. Kita sering menjalankan tugas itu di sini, dan paling berat adalah ketika kita usir orang yang adakan perjanjian darah dengan setan. Sulit sekali melepaskan itu. Untuk apa? Sukses. Bapak, Ibu, saudara-saudari, iblis tidak ada gratis. Tidak ada gratis. Siapa bilang gratis? Suatu saat ia akan menarik kembali semua yang diberikan kepadamu. Tidak ada yang gratis. Di mana ada gratis? Di mana ada gratis? Enggak ada. Lebah Karmel bayar kok. Bayar enggak? Ya kalau kau nggak bayar, ngapain ke sini? Bayar. Semua enggak ada gratis, apalagi setan. Oke, kita jangan memperdalam ke sono. Tapi itu kenyataan. Orang hidup dalam dunia itu. Hari ini Yesus mengajak kita kembali ke tengah. Mempertegas kembali. Akulah penyembuh hidupmu. Akulah pembawa damaimu. Mari ke tengah. Hadir di tengah. Tinggal bersama aku. Dan aku adalah pusat hidupmu. Serahkan kepadaku kendali hidupmu. Anda aja percaya kendali hidup Anda ke atas sopir Anda. Anda tinggal tidur, ada driver.
percaya sekali kepada driver Anda. Kenapa Anda tidak percaya kepada Yesus, the top driver? Kenapa nggak percaya? Serahkan. Yesus mengajak kita, terang telah datang. Aku telah datang. Serahkan sakitmu, penyakitmu, depresimu, kecemasanmu, ketakutanmu, apapun, mari datang. Bawa ke sini, ke tempatku, ke sentral. Aku akan memulihkan kamu. Aku akan menyembuhkan kamu. Aku akan membebaskan kamu. Aku akan menjadikan kamu baru. Mau? Mau? Apa mau? Ketiga. Ini berapa menit udah khotbahnya? Sebab nanti ada yang gerutu kalau saya lama-lama khotbah. Omongnya nanti halus. Biasa kan orang nggak kritik depan, kritik belakang. Kalau orang kritik di belakang-belakang itu kita anggap tidak ada orang. Kalau kritik di depan, baru kita anggap ini ada orang. Ya, kalau ada orang kritik dari belakang, kita anggap tidak ada orang, jalan terus. Ketiga, terang itu menyembuhkan kita. Ketika terang itu, dia membuat kita mengakui kegagalan kita. Ketika terang itu datang, dia merayakan pengampunan. Ketika Tuhan datang, terang itu menerangi semua kita. Kita menjadi tahu, oh saya punya kelemahan itu. Terang benderang. Oh saya punya kegagalan ini. Oh saya punya masalah ini. Kalau terang itu datang, kita bisa merayakan pengampunan dan mengakui kegagalan kita. Sakit hati kita. Emosi kita. Psikis kita. Semuanya menjadi kelihatan. Kecuali selingkuhan, gak kelihatan. Kalau yang lain itu kelihatan semua. Karena itu para saudara-saudari, ketika terang itu masih ada, rayakan pengampunan. Jangan sudah meninggal pasangan, baru mengaku dosa. Itu namanya cari perkara. Orang sudah meninggal, baru cari perkara. Rayakan pengampunan itu di rumah. Jangan kalau ada sakit hati langsung posting di media sosial. Katakan kepada orang di dekatmu, I hate you completely. Ngomong aja. Kalau dia terluka, syukur berarti kamu memang buat orang lain terluka. Atau kalau memang dia benar-benar bagus, kamu juga ngomong, saya sayang kamu. Ngomong. Bicara. Jangan diem. Di rumah itu yang lancar itu apa? Tangannya. Karena terkoneksi dengan wifi. Tapi terputus dengan Allah. Terputus dengan pasangan. Diem. Kenapa diem? Pingin diem aja. Kenapa diem? Aku butuh keheningan. Padahal hati mendidih. Mari kita rayakan pengampunan itu dalam rumah kita. Rayakan pengampunan itu di rumah kita. Kita rayakan. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu, dari mana? Dari setan. Kalau orang tidak mau ngomong, diam, ia berasal dari kalau dia diam berasal dari hanya 1-2 orang yang jawab.
Tahu kan? Kalau orang itu selalu merayakan pengampunan, kalau dia sakit hati dia ngomong, dia katakan, Romo sih enak aja, nggak kawin komentar orang kawin. Makanya saya nggak kawin. Karena tahu susahnya. Belum tahu kamu susahnya jadi pastor. Tahu ya rasanya jadi pastor. Nggak ada yang suapin. Nggak ada yang temanin. Nggak ada yang ajak bicara. Yang ada sepi. Mau. Semua nggak mau. Kalian maunya apa? Ngomong. Ketika terang itu datang dan Yesus hadir, maka faal pertama, tindakan iman pertama yang kita lakukan ialah rayakan pengampunan itu dengan ngomong, bicara. Jangan ngomong di media sosial. Itu membuat kamu terangsang untuk berantem. Hentikan semua berhala-berhala itu. Adakan puasa HP selama 12 jam di rumah. Kerja Romo, alasan. Komunikasikan anak, alasan. Kami di sini, kami ada kesepakatan mengeluarkan satu surat edaran. Mulai jam 5 sore sampai jam 8 pagi kumpul semua HP-HP itu. Kecuali bosnya. Memang dunia ini gak adil. Mau minta keadilan, langsung masuk surga aja. Coba tanya di belakang itu. Tapi mau mereka komplain, gua gak mau tahu. Dengar kata bos. Tapi bagus itu. Jadi, adakan puasa HP. Puasa. Karena waktu-waktu itu, kita lagi waktu bercinta sama Tuhan Yesus. Kita tidak mau ada distraksi yang mengganggu relasi intim kami dengan Tuhan Yesus. Jadi, saya juga bersyukur kalau di tempat ini nggak ada sinyal. Senang sekali saya. Romo nggak ada sinyal di tempat Romo. Iya memang begitu bagus. Bila perlu putus semua. Kalian mau kesini mau ngapain? Mau Facebookan? Mau Instagram? Mau TikTokan? Kalau kamu mau bersemuka dengan Tuhan Yesus di sini, puasa medsos. Boleh juga puasa omongan sama suami, gak apa-apa. Demi fokus. Kemarin saya ngomongkan tentang ketidakwarasan. Anda boleh tidak waras karena Anda tergila-gila dengan Tuhan Yesus. Lupakan apa yang membuat kamu menjadi waras. Kenapa kita harus memprioritaskan waktu khusus itu? Me time, healing time. Jadi me time plus healing time ialah healing. Anda harus biasakan punya waktu sendiri untuk ngolah persoalan Anda. Kalau di rumah nggak bisa datang ke sini, saya promosi ya, bangunannya belum selesai. Kita lagi bangun padang gurun untuk awam. Bayar coy. Emang aku bangun gak pakai duit? Bayar coy. Bosnya ada di sini. Itu bos. Namanya Bos Yosef. Romo Yosef. Itu bosnya. Boleh tidak saya promosi? Dia senang promosi gratis gak pakai duit. Rumah itu desain untuk tinggal sendiri. Anda boleh retret pribadi di situ setahun boleh. Satu malam boleh, kalau lagi ngambek sama istri atau suami lari ke sini aja. Anda semalam suntuk di situ, tapi kami nggak siap tali untuk gantung diri di situ. Ya, Anda boleh bermalam di situ. Anda tidak boleh, kalau cewek tidak boleh datang sendiri. Di sana banyak singa.
Yang cewek harus berdua, walaupun pondok sendiri-sendiri. Pasangan, yang punya pasangan boleh bawa pasangan. Mau kalian berantem di dalam situ, kami nggak tahu. Apa saja buat dalam, terserah kalian. Tapi kalau kami lihat kamu ribut, kami kunci dari luar. Jadi, kenapa tempat itu diciptakan? Anda mengadakan me time dan healing time. Anda di tempat itu merasakan kehadiran Tuhan. Anda merasakan kehadiran diri Anda sendiri. Ekspor diri Anda. Undangkan Yesus masuk dalam hatimu, dalam keheningan dan kesunyian itu. Peraturan tambahan, HP disimpan di resepsionis. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Karena peraturan. Kalau nggak peraturan, pasti kalian simpan di dalam. Saudara-saudari, hari ini terang itu datang juga ke hati kita. Karena itu kita mau mempersembahkan hati kita. Sudut-sudut yang belum disinari oleh Tuhan. Susahnya mengampuni pasangan kita. Susah mengampuni orang-orang dekat kita. Susah mengampuni anak-anak kita. Susah mengampuni siapa saja. Kita hadirkan semua mereka di sini. Kita serahkan kepada Yesus. Penyakit kita, emosi kita, ketakutan kita, apapun, kita bawakan ke terang Yesus. Biar Yesus memulihkan, Yesus menyembuhkan. Karena Dia begitu mengasihi kita. Dia adalah Allah kita dan kita adalah milik kepunyaannya. Dia ingin kita semua ada dalam pemulihan baik badan maupun batin kita. Tuhan memberkati.